Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, akibat luapan air sungai usai hujan deras, lebih dari 1.000 kepala keluarga yang meliputi 8 desa di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang terdampak banjir. Seorang wanita bahkan histeris usai diselamatkan dari banjir yang merendam kampungnya. Seperti inilah tangis histeris seorang warga yang mengetahui rumahnya kebanjiran. Banjir luapan Sungai Cipunten Agung dan Sungai Cisonggong sedikitnya merendam 8 desa di Kecamatan Labuan. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat warga panik dan tak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang langsung mendirikan tenda dapur umum untuk membantu warga yang kelaparan. Bergerak cepat ya penanganan ini, evakuasi juga dari tim kesehatan sudah hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ya pemenuhan kebutuhan dasarnya kita penuhi. Banjir yang terjadi pada Sabtu pagi hingga Sabtu sore rata-rata mencapai ketinggian 1 hingga 2 meter. Ada lebih dari 1.000 kepala keluarga yang menjadi korban banjir luapan sungai usai hujan deras. Banjir kali ini sangat tinggi sekali, diperkirakan sampai 2 meter, ada yang 2 meter, terutama di Beten Sentul ini. Hingga saat ini belum surut apa ya? Ya, sampai sini mulai surut, tapi belum sampai kembali normal. Kini, warga yang terdampak banjir membutuhkan makanan siap saji, karena hingga saat ini banjir belum sepenuhnya surut. Banjir kali ini menjadi yang paling parah karena ada 8 desa yang terendam banjir. Biasanya, luapan air sungai dapat langsung surut karena langsung mengarah ke laut. Namun kali ini, kondisi cuaca yang tak menentu mengakibatkan air terhambat pada gelombang pasang laut Labuan. Adel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Ya, semoga banjir di lokasi itu dan di lokasi lainnya di Indonesia ini bisa segera surut dan warga yang terpaksa mengungsi karena banjir ini bisa segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Ustaz, seringkali musibah ini datang menjadi ujian bagi mereka yang mengalaminya. Lantas, bagaimana agar kita tetap dapat bersabar ketika menghadapi musibah seperti ini, Ustaz? Ya, Mas Dani, kita doakan mereka yang sudah mendapatkan ujian dari Allah. Allah berikan kesabaran dan janji yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa nabluukum bis-syarri wal khair. Kata Allah, sungguh apapun yang Allah ciptakan adalah ujian. Ketika banyak ujian, ketika sedikit juga ujian. Air yang sedikit ujian karena kekeringan, karena ketidakpenuhan yang kita inginkan dari air tersebut. Air dalam jumlah banyak menjadi ujian karena banjir dan sebagainya. Kita memaknai semua kehidupan ini adalah ujian. Karena Allah yang menguji, maka kita serahkan kepada Allah apa bentuk ujiannya. Manusia yang memaknai ujian dalam kehidupan ini biasanya akan lebih teguh, biasanya akan lebih kuat. Manakala yang terjadi, apakah bentuknya banyak atau bentuknya sedikit, bentuknya sehat atau bentuknya sakit. Kemudian juga Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa di dalam ujian sesungguhnya ada pahala dan ada menghapus dosa. Tidaklah menimpa seorang yang beriman, bahkan duri yang menimpanya, bahkan sesuatu yang kecil yang melukainya, melainkan Allah perkenankan 2 hal. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah pula angkat derajatnya. Maka itulah yang memotivasi bahwa sesungguhnya mungkin ada dosa yang kita lakukan, ada salah yang pernah kita lakukan, Allah berkenan menghapusnya. Karena ada dosa-dosa yang tidak dapat dihapus hanya dengan kita berdoa, hanya dengan kita menunaikan ibadah. Tapi bisa jadi Allah perkenankan itu melalui ujian-ujiannya. Kita yakini bahwa semua ujian itu pasti baik untuk kita, untuk Allah ampuni kesalahan kita, malah Allah angkat derajat kita sehingga kita selalu bersifat lapang terhadap semua ujian Allah. Ujian juga pada dasarnya adalah bagian dari keniscayaan. Tidak ada dunia ini yang tidak ada ujian. Semuanya. Tapi takaran ujian selalu sesuai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menjamin tidak mungkin menguji melebihi dari batas kemampuan manusia. Takarannya sudah disesuaikan. Fulan ujiannya ini sesuai. Fulanah ujiannya ini memang sesuai. Persoalannya adalah hati kita yang harus menyesuaikan. Keadaan lahirnya bisa sama, tapi kalau hati tidak dapat menyesuaikan,
maka bisa berbeda penciptaannya. Untuk itu kita toto hati kita bersihkan hati kita yakini bahwa semua yang terjadi adalah ujian dari Allah. Ada hikmah di baliknya, dan setelah ujian ini Allah berkenan mengganti dengan yang lebih baik. Harta kita, mungkin keluarga kita, mungkin rumah kita, semuanya akan Allah ganti dengan lebih baik, dan Allah berkenan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga warga korban banjir ini bisa tabah menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.